Gimana jadinya kalau gelandang berkualitas dari Belanda memutuskan untuk kemudian membela timnas Indonesia? Apalagi dengan tantangan besar seperti melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran yang ketiga tahun depan. Jangan lewatkan pembahasan menarik ini teman-teman, karena saya punya informasi yang bisa mengejutkan kalian semua. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Pengakuan mengejutkan diutarakan oleh pemain Belanda berdarah Indonesia, yaitu Jordi Weerman, yang mengaku siap untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Jordi Weerman sendiri sebelumnya sudah sempat menjadi sorotan lantaran masuk ke dalam daftar naturalisasi timnas Indonesia, masuk ke dalam calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tahun 2022. Akan tetapi pada saat itu Jordi belum menerima tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia dengan alasan ingin fokus terlebih dahulu ke klub gitu ya. Artinya saat itu Jordi Weerman menolak tawaran dari PSSI untuk membela timnas kita, timnas Indonesia. Akan tetapi setelah sempat menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia yang datangnya dari PSSI di tahun 2022, baru-baru ini secara mengejutkan Jordi Weerman mengaku siap untuk kemudian mengenakan seragam timnas kita, timnas Indonesia, dan menjadi amunisi Sintayong di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lanjutannya masih akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan. Dilansir dari media lokal Belanda yaitu Voetbal Premier, disebutkan bahwa Jordi Weerman itu berharap bisa memperkuat timnas kita, timnas Indonesia pada bulan Maret tahun 2025. Jordi merasa yakin jika kemampuan dirinya saat ini bisa menjadi tambahan tenaga atau kekuatan buat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepada media Voetbal Premier, Jordi mengatakan harapannya untuk bisa bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia pada bulan Maret nanti. Dan menurutnya itu bakalan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Maksudnya kalau dia sampai bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain yang saat ini membela klub Madura United di Liga 1 ini bahkan mengakui jika dirinya sudah menjadi orang Indonesia begitu. Sebagai informasi buat kalian semua teman-teman, meskipun lahir di Belanda, akan tetapi Jordi Weerman ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sementara ayahnya itu asli Belanda. Dia lahir pada tanggal 25 Maret 99. Saat ini dia membela klub Liga 1 yaitu Madura United dan berposisi sebagai gelandang tengah. Dikutip dari Transfer Market, harga pasarnya saat ini mencapai 4,78 miliar, sementara harga pasaran tertinggi dirinya itu terjadi pada tahun 2021, di mana saat itu market value-nya berada di angka 8,69 miliar. Sepanjang karirnya, pemain berusia 25 tahun ini sudah memperkuat sejumlah tim Eropa. Mulai dari Feyenoord, kemudian Dordrecht, dan ADO Den Haag. Bahkan Jordi juga sempat membawa klub kasta teratas Liga Swiss, yaitu Luzern, untuk menjuarai Swiss Cup pada musim 2020-2021. Dia juga merupakan mantan pemain internasional timnas Belanda U20. Tapi begini teman-teman sekalian, meskipun Jordi Weerman berharap bisa memperkuat, bisa bergabung dengan timnas Indonesia, namun belum ada kepastian apakah pemain tersebut bakal kembali masuk ke dalam daftar calon pemain naturalisasi yang dimiliki oleh PSSI. Karena sejatinya masih ada nama-nama pemain selain Jordi yang menurut saya berposisi sebagai gelandang grade A di kompetisi Eropa yang juga dirumorkan bakal dinaturalisasi, di mana salah satunya adalah Jairo Ridwoord, gelandang berusia 28 tahun yang kini bermain untuk klub Royal Antwerp di kasta teratas Liga Belgia. Sementara ini teman-teman, kita belum mendengar lagi kabar dari PSSI siapa tepatnya pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi untuk kemudian bergabung dengan timnas Indonesia selain oleh Romini yang sudah deal dan prosesnya sudah akan dibahas di DPR, di mana pembahasannya akan dilakukan pada sekitar minggu ketiga bulan Januari tahun depan. Apalagi gaya PSSI memang seperti itu, bergerak secara senyap. Lalu kemudian tiba-tiba Pak Erick Thohir sudah bersalaman dengan pemain yang sudah
masuk ke dalam daftar atau ke dalam target. Seperti yang terjadi misalnya pada Kevin Dix atau Ole Romeni dan pemain-pemain lainnya yang sekali lagi saya harus katakan berlangsung secara senyap. Ini memang gayanya PSSI. Tapi memang niat Jordi untuk membela timnas Indonesia, teman-teman sekalian, itu mendapat tantangan yang serius dari Jairo Ridwan, yang juga muncul sebagai nama lain yang bakal menjadi target berikutnya dari PSSI untuk mengisi lini tengah. Sementara ini, nama-nama yang dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk posisi lini tengah itu kan masih dua menurut saya, yaitu Jairo dan kemudian Jordi. Secara pengalaman mungkin bisa dikatakan antara Jordi Weerman dengan Jairo Ridwan ini tidak jauh berbeda. Sama-sama pernah bermain untuk timnas Belanda di level usia. Tapi pengalaman Jairo masih lebih baik dari Jordi karena pemain ini pernah merumput di Liga Inggris bersama Crystal Palace dan baru pindah ke Liga Denmark bersama Royal Antwerp di awal tahun ini gitu ya, di awal tahun 2024. Saya mengatakan kalau kualitas Jairo ini masih lebih baik dari Jordi karena saat ini Jairo masih bertahan di Eropa, yaitu di Liga Denmark, sama seperti Kevin Dix. Sementara Jordi, seperti yang saya bilang tadi ke kalian, Jordi itu saat ini bermain untuk klub Madura United di Liga 1. Kita harus mengakui kalau Liga Eropa itu berkali-kali lipat jauh lebih baik daripada Liga dalam negeri yang kita punya. Jairo sejatinya memang sempat dikabarkan teman-teman, dikabarkan kalau dia ini sudah siap menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jika PSSI ingin memperkuat lini tengah dan kemudian membutuhkan pemain yang tepat yang matang, secara usia, secara kualitas, dan juga secara pengalaman, maka menurut saya sebaiknya Jairo adalah jawabannya. Pertimbangan saya memilih Jairo karena saat ini sekali lagi Jairo bermain di Eropa, di Liga Denmark. Apalagi dia sendiri memang sudah menyatakan, sekali lagi saya ulang, menyatakan kesiapannya untuk bergabung, untuk membela timnas Indonesia, mengenakan seragam merah putih. Sejauh ini belum ada pemain lain yang menurut saya matang secara usia, kualitas, dan pengalaman yang bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia di lini tengah selain Jairo Ridwan. Mungkin ada nama-nama pemain lain yang usianya lebih muda, tapi sepertinya kalau PSSI ingin pemain yang sudah matang, menginginkan pemain yang sudah matang, ya Jairo jawabannya begitu. Tapi persoalannya adalah PSSI harus siap untuk melakukan negosiasi dengan agen Jairo. Sebagaimana yang sempat dijelaskan oleh Pak Arya Sinulinga bahwa agen Jairo ini memiliki permintaan yang cukup rumit. Itulah kenapa negosiasi Jairo sampai sekarang itu belum kunjung selesai, selain faktor cedera. Sekali lagi, sejauh ini Jairo adalah pemain yang ideal untuk menambah kekuatan di lini tengah timnas kita. Dan PSSI harus melakukan kerja keras, kerja ekstra untuk kemudian mendatangkan pemain ini agar bisa dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi karena kita itu kan masih kekurangan ya, kekurangan kekuatan di lini tengah. Kita masih punya, memang kita punya Tom Haye, Ivar Jenner, dan kemudian Nathan, tetapi ini tiga pemain ini masih belum cukup kuat. Mungkin yang terkuat di antara tiga pemain yang saya sebutkan tadi adalah Tom Haye. Tapi kita harus punya pelapis untuk Tom Haye, atau dia harus punya tandem yang sama gitu ya kualitasnya dengan Tom Haye. Ya kalau menurut saya Jairo Ridwan gitu. Kenapa kok bukan Ivar Jenner? Menurut saya Ivar Jenner kan masih tidak bermain secara reguler di klubnya. Jairo ini sudah bermain di Liga Inggris bahkan. Artinya menurut saya Jairo Ridwan ini bisa menjadi tandem yang cocok, yang sesuai, kualitasnya tidak jauh berbeda dengan Tom Haye di lini tengah timnas kita, timnas Indonesia. Sekali lagi PSSI memang harus kerja ekstra. Dan ya seperti yang saya bilang, lama-lama seperti yang terjadi pada Ole Romeni, mungkin agen Jairo juga akan luluh pelan-pelan begitu ya. Dan itu tergantung bagaimana PSSI melakukan negosiasinya. Dan terbukti dengan gebrakan Pak Erick Thohir, pemain sekelas Ole Romeni dan Kevin Dix saja teman-teman, itu mau gitu ya, mau bergabung, bersedia membela timnas Indonesia. Meskipun untuk proses negosiasinya kita bisa bilang sangat lama begitu. Nah, timnas Indonesia sendiri memang sekali lagi saya harus menyampaikan bahwa timnas kita ini membutuhkan banyak amunisi tambahan terutama untuk pos lini tengah dan
lini depan menjelang pertandingan krusial menghadapi Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dilanjutkan tahun depan. Menurut jadwal yang ada, skuad Garuda akan mulai melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret nanti dengan bertandang ke markas besar Australia. Saat ini, timnas Indonesia sendiri bertengger di urutan ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 6 poin. Jay Itzes dan kawan-kawan hanya selisih 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia menang melawan Australia, kemudian Bahrain dan Cina, maka Indonesia berhak untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Peluang itu jelas masih ada. Tidak hanya Indonesia, tetapi juga untuk tim-tim lain di grup C, selain Jepang tentu saja. Bahkan Cina yang selalu menelan kekalahan di 3 pertandingan awal putaran ketiga, juga memiliki peluang yang sama untuk merebut posisi 2 hingga akhir kualifikasi putaran ketiga. Sekarang kita tinggal menunggu apakah perjalanan timnas kita, timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 akan berjalan mulus atau masih harus melalui putaran keempat, di mana syaratnya paling tidak Indonesia harus menempati posisi ketiga atau posisi keempat di klasemen akhir grup C. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya share, yang bisa saya bahas di video kali ini. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan update soal timnas Indonesia dan berita menarik lainnya atau informasi lainnya, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.